Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis varian atau ANAVA. Jadi, analisis varian ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari statistik inferensial ya. Nah, ANAVA itu sebenarnya merupakan salah satu teknik statistik parametrik ya, di mana dia nanti fokusnya lebih ke membandingkan variasi dari beberapa rata-rata populasi. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin teman-teman mengingat kembali tentang uji hipotesis untuk satu sampel ataupun dua sampel gitu ya. Ada uji T dan uji Z. Itu sama-sama uji untuk statistik inferensial. Nah, kalau ANAVA itu sampelnya bisa dikatakan kelompok sampelnya itu tidak lagi satu atau dua. Jadi ANAVA itu digunakan untuk uji hipotesis juga ya, tapi untuk biasanya 3 kelompok atau lebih. Nah, ANAVA ini dikembangkan oleh Sir Ronald E. Fisher. Jadi beliau ini yang membuat uji yang membuat tabel F itu untuk variasi yang selanjutnya masih digunakan sampai sekarang. Nah, istilah lain yang digunakan untuk ANAVA adalah ANOVA. Jadi, mungkin teman-teman pernah mendengar tentang ANOVA, ini sebenarnya cuma versi Inggrisnya. Kalau ANAVA kan analisis varian, ANOVA itu versi Inggrisnya, itu analysis of variance. Jadi, jangan bingung. Nah, sebenarnya kenapa sih kok kita perlu sekali belajar tentang ANAVA? Nah, karena sebagian besar penelitian itu melibatkan lebih dari 2 kelompok yang harus dibandingkan ya. Apalagi di dunia farmasi, biasanya kita melakukan penelitian untuk lebih dari 2 kelompok gitu. Pasti biasanya lebih untuk membuat penelitian kita lebih bermakna hasilnya, lebih kaya hasilnya, itu biasanya menggunakan lebih dari 2 kelompok. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan uji T atau uji Z gitu ya, mentok kan hanya bisa digunakan untuk 2 kelompok. Padahal kalau misalnya kita menggunakan 3, 4, atau 5 kelompok dan kita lakukan uji T untuk masing-masing, maka kemungkinan risiko kesalahannya juga semakin besar. Nah, contohnya gini, contoh yang ada di sini ya, ketika hasil uji viskositas krim dari 3 buah formula yang berbeda itu akan dibandingkan. Nah, kalau kita gunakan uji T, maka dari 3 formula itu kita akan melakukan uji T sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena kita harus membandingkan formula 1, kita harus membandingkan formula 1 dan 2, kemudian membandingkan juga formula 1 dan 3, terus membandingkan formula 2 dan 3. Nah, kalau kita ingat kembali, kemungkinan terjadinya kesalahan bisa ada di 3 proses perhitungan ini, sehingga akan meningkatkan juga risiko kesalahan hasil perhitungannya. Nah, maka kalau dengan dilakukan ANAVA, itu cukup 1 kali pengujian saja, baik untuk 3 kelompok atau lebih ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, saya ingin teman-teman mengingat kembali, memahami kembali tentang konsep variabel dalam suatu penelitian ya. Nah, di sini sebenarnya ada 2 buah variabel penting yang harus diketahui. Yang pertama adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas itu sebetulnya apa sih? Variabel bebas atau yang sering disebut dengan independent variable ya, itu merupakan variabel atau faktor yang biasanya akan diteliti dan itu bisa kita ubah atau atur sesuai dengan kehendak penelitinya. Sedangkan kalau variabel tergantung itu sering juga disebut dependent variable, yang merupakan variabel atau respon yang akan diamati, di mana respon tersebut dipengaruhi oleh variabel bebas ya. Nah, sebagai contoh, intinya bahwa variabel bebas itu sesuatu yang akan kita ubah-ubah, yang akan kita teliti gitu, yang akan kita amati. Sedangkan kalau yang akan kita teliti, kalau yang ketika kita meneliti sesuatu, pasti akan kita melihat responnya. Nah, respon itu merupakan
variabel tergantung, di mana respon ini tergantung dari variabel bebas. Itulah kenapa dinamakan variabel tergantung, ya karena respon itu akan berubah-ubah bergantung pada variabel bebasnya. Nah, kemudian saya berikan contoh di situ bahwa penelitian di sini, contoh suatu penelitian ya, ini melihat kemampuan membagi serbuk dengan keseragaman yang baik antara mahasiswa farmasi kelas A, kelas B, kelas C, dan juga kelas D. Nah, kalau kita amati dari penelitian itu, variabel bebasnya ya, di sini variabel bebas tadi adalah faktor yang diteliti ya, atau faktor yang diteliti di sini adalah kemampuan mahasiswanya ya. Kemampuan mahasiswa dalam membagi serbuk itu masuk dalam variabel bebas. Nah, kemampuan di sini kan bisa banyak faktor ya, apakah itu pengalamannya atau keterampilannya atau durasi latihannya ya. Kemudian variabel tergantungnya apa? Nah, kemampuan variabel tergantung itu bisa kita kan apa yang akan kita amati untuk menunjukkan pengaruh dari kemampuan mahasiswa tersebut. Nah, variabel tergantungnya adalah keseragaman bobot. Nah, contohnya itu. Jadi, yang berbeda-beda adalah kemampuan mahasiswanya. Mahasiswa A, B, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, mungkin durasi latihannya kelas A itu paling banyak, paling lama dibandingkan kelas B, kelas C, dan kelas D. Jadi, nanti kita akan melihat apakah kemampuan kelas A, B, C, dan D itu berbeda atau tidak. Itu nanti kita lihat dari variabel tergantungnya, yaitu keseragaman bobotnya. Kayak gitu. Kalau keseragaman bobot antara serbuk hasil dibagi kelas A, B, C, dan D itu sama, berarti bisa kita katakan bahwa keempat kelas itu memiliki kemampuan membagi serbuk yang sama-sama baik, misalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang coba kalian tentukan dulu apa variabel bebas dan variabel tergantungnya. Ini PR buat kalian, silahkan dijawab di sesi berikut ini. Semangat ya!